Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi untuk yang baru masuk silakan absen di chat ya. Jadi ini adalah perhitungan spiral sirkus alignment horizontal yang saya bikin pada Excel. Jadi rumusnya sama seperti yang Anda baca di buku referensi, sama persis. Ini hanya saya masukkan di sini untuk mempermudah perhitungan. Jadi untuk contoh yang sudah saya upload pada tadi, itu adalah spiral, simple spiral. Untuk tugas yang saudara kerjakan itu adalah spiral-spiral dan full circle. Dan sepertinya mungkin banyak yang kurang tepat ini untuk menghitungnya. Di sini saya coba ulas lagi untuk contoh penghitungannya dan spiral-spiral. Pertama kita lihat yang spiral dulu ya untuk ini melihat bahwa itu sesuai dengan perhitungannya. Jadi yang pertama kita hitung itu kita hitung theta S-nya ya. Ini ada rumusnya. Itu saudara kalau lihat ini rumusnya sama persis seperti pada referensi. Jadi misalnya nanti kurang jelas ya, nanti saudara bisa lihat di YouTube karena nanti ini sudah saya record, terus nanti akan saya upload. Jadi saudara nanti akan saya kasih linknya pada study. Anda tinggal lihatnya di study. Buat yang sudah tahu channel YouTube saya, lihatnya di study saja, biar menghemat kuota belajar. Jadi kalau Anda melihat langsung di channel YouTube, nanti yang termakan itu kuota data. Kalau Anda lihatnya di study, maka yang terpakai adalah kuota belajar. Bagi jadi ini untuk menghindari Anda tidak perlu pakai VPN ya. Jadi kuota belajarnya tidak perlu dikonversi ke VPN. Dan mungkin kalau Anda punya maksud yang lain untuk main game online ya monggo silakan. Tapi untuk bagi yang tidak suka game online, Anda bisa lihat di study. Jadi pertama kita hitung theta S, kembali lagi di sini ya. Theta S, lalu kita menghitung P dan K, kemudian TS, ES, delta aksen, dan LC. Untuk spiral-spiral dan full circle itu penghitungannya tidak sebanyak SDS. Kenapa? Karena ini hanya satu bentuk saja yang kita pakai. Spiral-spiral, kemudian full circle. Kalau kita gabung, full circle ini kita letakkan di tengah. Sehingga tikungan kita namanya SDS. Tikungan SDS ini adalah tipe tikungan yang paling bagus ya. Biasanya kalau merancang jalan tol itu pasti kita tikungannya spiral, circle, spiral. Sama seperti yang saya share 2 minggu yang lalu tentang jalan tol. Itu bisa Anda lihat. Kita lihat bahwa nilainya ini ya masih sesuai ya dengan contoh soalnya ya. Untuk yang ingin sambil belajar ini Anda ada punya laptop
ada punya HP, kalau kita zoom-nya Anda pakai HP, maka laptopnya Anda buka, kemudian buku referensinya Anda buka juga pada bagian spiral, dan full circle. Kita lihat dulu yang spiral, kita samakan dulu ya angkanya. Samakan dulu. Oke. Jadi setelah kita samakan, kita lihat untuk spiral itu kita menghitung pertama juga TKS, tapi ini berbeda. Untuk spiral itu bukan setengah delta ya. Ya, ini kan hitungannya bukan setengah delta kalau spiral. Setengah delta itu berlaku hanya untuk yang jenis spiral. TKS, kita dapatkan 10 derajat. Kemudian kita menghitung LS. LS ini adalah rumusnya F7 TKS ya. TKS kalikan Pi kalikan R per 90. Kita dapatkan 111,05. Angka LS ini kita bandingkan dengan LS minimum yang diperbolehkan. Jadi kalau LS-nya lebih dari LS minimum, kita bisa pakai. Yang pertama kita ngitung LS min-nya itu pakai rumus ini ya, G9, ini G9, E kalikan G12, ini B besar, kalikan G11, M. E ini adalah kemiringan ya, kemiringan melintang dari jalan pada saat posisi super elevasi. Jadi kalau yang sudah saya tugaskan itu Anda melakukan resume bab super elevasi, kalau saat jalan lurus itu kan bentuknya seperti segitiga gitu ya, jalannya lurusnya ya. Nah, ketika dia memasuki tikungan, maka salah satu sisi itu dia akan perlahan-lahan naik, sehingga akhirnya jalan itu punya kemiringan melintang yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Besaran E ini Anda bisa lihat di tabel mulai 4.6 sampai 4.9. Di tabel 4.6 sampai 4.9 di buku referensi saudara itu ada dua kelompok kan ya, dua kelompok. Kelompok yang pertama itu E maksimal 10%, kelompok yang kedua E maksimal 8%. Dan masing-masing kelompok itu Anda bisa pakai caranya AASTO atau caranya Bina Marga. Jadi angka 0,06 ini Anda dapatkan dari tabel. Tabel Anda lihat masing-masing baik dari 4.6 sampai 4.9 itu dikelompokkan berdasarkan kecepatan ya. Kalau Anda lihat di tabel itu dikelompokkan berdasarkan kecepatan. Lalu Anda tarik ke bawah, Anda cari R yang Anda inginkan ya. R-nya kan banyak itu, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sesuai contoh R-nya 318, maka Anda cari, Anda temukan bahwa E-nya itu sekitar itu yang kita pakai E-nya ya. E-nya yang kita pakai. Lalu kita dapatkan perhitungan. Nah, terus ini menghitungnya bagaimana Pak LSP-nya? Ini Anda bisa lihat di buku referensi, itu ada di sana ya. Anda baca. Jadi kebetulan karena kita hanya menghitung analisa, maka saya sampaikan secara singkat saja, secara ringkas. Kalau Anda ingin memperdalam, Anda bisa lihat di referensinya, dibaca di situ ada. Jadi menghitungnya pertama kita kontrol ini 31,5 itu besar ya, LS-nya oke. Lalu kontrol kedua itu terhadap panjang perjalanan selama 3 detik. Jadi untuk kecepatan 60 selama 3 detik itu bisa menempuh jarak 50 meter.
kebetulan lebih besar semua sehingga kita bisa pakai. GLS-nya kita bisa pakai. Kemudian P asteris dan K asteris. Ini Anda bisa peroleh di tabel 4.10. Pada tabel 4.10 itu cara mendapatkan P asteris dan K asterisnya itu berdasarkan theta S. Berdasarkan theta S. Kalau theta S-nya 10, Anda lihat ke kanannya. P asteris berapa, Anda catat. Di sini, kemudian K asteris berapa, Anda catat. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah antara P asteris dan K asteris itu adalah 0,5. Mohon diingat ya 0,5 ya. Jadi kalau setelah Anda menghitung P dan K, itu nilainya lebih dari separuh LS, maka otomatis hitungan Anda salah. Mohon diperhatikan ya. Jadi saya ulang lagi, P asteris dan K asteris itu totalnya kalau Anda hitung itu nilainya adalah 0,5. Ya. P asteris dan K asteris itu digunakan untuk menghitung P. Ini ya. P asteris kalikan LS. Ini ya. Berarti kalau P asteris dan K asteris itu jumlahnya 0,5, otomatis kan dia P dan K-nya kan separuh dari LS. Oke ya. Loh, Pak, itu kok nggak sama, Pak? Gitu. Misalnya ada yang teliti. Kok ini kan 111, ini 55 tambah 2 kan 57. Ya, ini intinya yang kurang tepat. Berarti ya, nanti kalau saya share filenya, Anda perbaiki aja ini. Jangan lupa Anda lihat ini nilainya di tabel 4.10. Jadi kalau karena ini sudah saya share, nanti saat ujian Anda akan tinggal pakai ini. Dan Anda masih salah, pasti akan langsung saya salahkan. Terus untuk nilai TS. Nilai TS ini adalah, ini rumusnya F4 tambah F19. F4 itu ini, R ditambah P kalikan tang radian. Oh ya, ada yang perlu saya ingatkan. Jadi untuk rumusan ini, bila memakai derajat, Anda harus tuliskan radian ya, kalau pakai Excel. Kalau Anda membuat rumus tentang perhitungan menggunakan derajat, Anda harus masukkan radian di sini karena Excel itu tidak membaca angkanya dalam derajat, tapi dalam radian. Kalau yang Anda maksudkan itu adalah 10 derajat, lalu Anda masukkan untuk tangan 10 derajat, angkanya 10 tanpa memasukkan radian, maka nilainya akan tidak sesuai. Nilainya akan tidak sesuai. Jadi perlu Anda tambahkan radian. Jadi ini untuk kalau Anda bikin rumus sendiri pada persoalan yang lain yang menggunakan derajat. Itu didapatkan TS-nya segini ya. Kemudian ES itu sama, kita pakai cos. Ini koreksinya pada radian. Kita dapatkan seperti ini. Oke. Jadi ES atau EC itu adalah jarak tikungannya, puncak tikungannya ya. Jarak puncak tikungannya dari titik pertemuan dua jalan itu kalau tidak ada alignment horizontal. Jadi dia geser ya, kan pasti geser itu. Kalau jalannya tidak ada alignment kan ketemu di titik tertentu yang menyudut. Kemudian karena Anda pakai alignment horizontal sehingga jalannya lebih landai. Tapi dia mundur ya.
Ya, ini soal ini berlaku bila misalnya pada tikungan itu ada persyaratan bahwa jalan Anda tidak boleh menabrak sesuatu misalnya pada puncak tikungan itu. Anda ngeceknya gimana ya? Pakai ES dan EC ini. Kalau nilai ES atau EC-nya lebih, kita bisa pakai. Lebihnya seberapa? Misalnya Anda punya jalan 2 lajur, 2 arah, ya itu harus Anda tambahkan juga. Nah, kebetulan karena rumusan ini menggunakan ini ya, median ya. Jadi eh, beda dengan perumusan ilmu ukur tanah, bahwa garis benchmarknya itu ada di tepi. Kalau yang kita pakai di geometrik jalan raya itu garis benchmarknya ada di tengah kekerasan. Sehingga kalau ES-nya nilainya segini, ini harus Anda tambahkan lagi ya. Misalnya jaraknya kita nggak boleh nabrak makam misalnya ya, karena makamnya keramat misalnya. Dan jaraknya dari makam itu tikungan kita harus jaraknya 8 meter. Kalau ES-nya ketemu ini 7,4. Apakah cukup? Kurang ya. Jadi 7,4 itu harus ditambahkan dengan separuh dari lebar jalannya. Gitu. Karena tadi hitungan kita kan di tengah. Jadi di tengah plus lebar jalannya separuh. Kalau 2 kali 3,5 berarti plus ES plus tadi jaraknya kan 8 ya. 8 plus 3,5 berarti 11,5. Jadi ES Anda harus lebih tinggi dari 11,5. Ya, minimal ya. Itu kalau eh, jalannya tidak ada paritnya. Kalau ada paritnya ya tambah paritnya berapa meter. Itu yang spiral-spiral. Untuk yang full circle kita pakai rumus juga yang dihitung lebih sedikit. Jadi mungkin kemarin ada yang salah-salah cara menghitungnya. Silakan dihitung lagi contoh soalnya yang kemarin itu untuk tugas yang menghitung spiral-spiral dan full circle Anda hitung lagi, Anda kumpulkan minggu depan. Untuk yang kemarin sudah mengumpulkan, sudah saya nilai. Ya. Kemarin saya tidak melihat apakah itu betul atau salah, tapi ya, saya lihat Anda mengumpulkan atau tidak untuk pembelajaran. Jadi kadang-kadang dosen itu meminta Anda mengajarkan sesuatu, kalau belum diajarkan, berarti Anda diminta untuk mencoba sendiri dulu. Kita lihat dari belakang. Setelah saya koreksi, ternyata masih ada belum tepat, sehingga biar lebih bagus, mungkin ada yang betul ya. Saya kemarin hanya uji pungut saja, mungkin ada yang betul. Kalau yang betul, pasti istimewa, karena dia kadang-kadang dosen kan mencarinya yang ya bisa nggak nih, kita coba. Soalnya bisa nggak, ya itu cara kita mencobanya. Silakan nanti yang ini contoh soalnya Anda coba kerjakan ya lagi untuk yang spiral-spiral dan full circle Anda kumpulkan minggu depan ya, maksimal minggu depan sebelum pertemuan hari Selasa. Nanti akan saya bikinkan lokasi untuk uploadnya di SKD. Dan untuk file ini nanti akan saya share di sesi kedua ya. Nah, saya share di sesi kedua. Silakan nanti masuk ke sesi kedua. Sesi kedua kita bahas tentang alignment vertikal. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk yang kita bahas saat ini.
Iya, saya lupa tadi untuk full cycle rumusnya belum ya. Iya, jadi LC ini rumusnya ini ya, K3 per 360. K3 ini kita lihat di sini berarti delta ya. Delta itu 20, berarti 20 per 360 kali 2 kali pi kali K4. K4 itu R, 318. Sehingga didapatkan 111,05. Lalu untuk TC itu K4 kali tangan, ya ini. Jadi jangan lupa masukkan radians ya. K4 itu R, R kali tangan delta per 2. Dapatkan segini. Kemudian EC K4 per cos delta per 2 min K4. Kita dapatkan EC 4,9. Jadi kalau kita lihat di sini secara ini ya, adanya superelevasi bahwa yang ada spiral-spiral itu dia punya bagian yang spiral-spiral itu adalah bagian di mana superelevasi itu berubah ya secara gradual, secara bertahap. Jadi memang terjadinya perubahan itu pada bagian spiral. Sehingga tadi di awal saya sebutkan bahwa tikungan yang spiral itu yang paling baik. Kemudian kalau tidak ada spiralnya bagaimana Pak? Ini full circle misalnya ya. Nah, jadi perpindahan antara potongan melintang yang jalan lurus menuju ke superelevasi itu dilakukan dari 1/10 dari 1/10-nya dari setengah LC ini. Jadi panjang 5 meter pertama itu ada perubahan secara gradual tapi cepat. Dan dia tidak semulus perubahannya ketika pada posisi spiral-spiral. Ya kalau gitu kan ada mungkin yang tanya, yang full cycle kan tidak anu ya Pak ya, kurang bagus ya Pak ya. Belum tentu. Kalau Anda bikin tikungan itu di jalan yang datar, Anda dan luas lahan enak ya luas, bisa Anda pakai spiral-spiral. Tapi kalau pas lahannya sempit, Anda bisa pakai full circle. Ya, Anda bisa pakai full circle. Dan catatannya lagi, bahwa superelevasi itu hanya bisa Anda terapkan di jalan luar kota. Sehingga pelajaran kita semester ini itu adalah tentang jalan luar kota ya, mohon diingat. Jadi semua yang Anda lakukan tentang jalan superelevasi pada waktu sebelum UTS itu hanya bisa dilakukan pada jalan luar kota, di mana tidak ada macet. Itu yang pertama ya. Jalan luar kota itu tidak ada macet. Sehingga Anda bikin bentuk superelevasi pada tikungan itu tidak masalah. Karena memang dia tujuannya dibikin superelevasi karena jalan luar kota itu tidak boleh ada hambatan. Sehingga kalau kecepatan rencana jalan luar kota itu 60, maka pada saat tikungan dia juga kecepatan 60. Ya kalau kecepatan 60, bentukan jalannya sama seperti jalan lurus, ini mobilnya akan terpental keluar ya. Kalau tikungannya ke kanan, mobil Anda akan bisa terpental ke kiri. Kalau tikungannya ke kiri, Anda bisa terpental ke kanan. Nah, untuk itulah kita pakai superelevasi, biar mobilnya tidak terlempar, tetap pada jalurnya. Kalau di jalan kota, kita tidak bisa pakai superelevasi. Kenapa? Karena itu tadi, hal yang tidak ada di jalan luar kota adalah macet. Jadi kalau di jalan kota Anda pakai superelevasi,
Nanti yang naik becak itu kasihan, becaknya guling ya. Atau pickup ngangkut apa gitu, kan miring. Miring seperti yang kita tahu tadi tabel 4.6 dan 4.9 itu kemiringan melintang atau E maksimumnya itu adalah 0,10 dan 0,8. Itu besar loh ya. Kalau kemiringan segitu, ada mobil berdiri, berhenti menurut saya, itu bisa terguling dia. Sehingga untuk di dalam kota itu tidak ada super elevasi. Begitu ya. Yang kita pelajari ini adalah untuk jalan luar kota. Jadi kalau Anda baca geometrik jalan dalam kota, itu tidak ada dibahas tentang super elevasi. Gitu ya, gitu ya. Terus untuk soal-soal UAS-nya, karena saya sudah bagikan rumusnya ini pakai Excel, Anda tinggal masukkan saja apa yang ada di tabel. Jadi nanti tingkat kesulitan soalnya akan saya naikkan. Jadi mungkin nanti akan ada tikungan kombinasi. Ya, tikungan yang pertama belok kiri, terus belok kanan, atau belok kiri. Yang untuk tikungan kombinasi yang perlu Anda catat itu adalah TS-nya ya. Kalau jumlah TS antara dua tikungan itu jumlahnya lebih dari jarak antara dua titik, berarti Anda harus hitung ulang lagi. Anda cari di tabel 4.6 dan 4.9 mana R-nya yang bisa masuk. Contoh misalnya ya, jarak antara A dan tikungan pertama dengan tikungan kedua ya misalnya. Jadi tikungan A dan tikungan B itu jaraknya 200 meter ya misalnya. Lalu Anda menghitung. Yang pertama pakai ini, yang kedua pakai spiral-spiral. Nah ini TS-nya ketemu. TS-nya 81 dan 111. Ini Anda total. Kalau dia di bawah 200, nah ini masih bisa dipakai TS-nya. Kalau dua tikungan ya, dua tikungan. Kalau ES tadi itu kaitannya, misalnya di puncak tikungan, itu ada sesuatu yang Anda harus punya jarak dari sesuatu itu. Misalnya kalau Anda ini ya, mungkin Anda bikin jalan di Puger misalnya. Misalnya ada apa gitu ya. Kalau Anda nabrak jalan itu, akan apa gitu ya misalnya. Sehingga Anda harus berjarak. Misalnya jaraknya dari puncak tikungan itu harus 10 meter misalnya. Kalau ES-nya 7, berarti kurang ya. Kalau jaraknya 10, berarti 10 ditambah separuh dari lebar jalan ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Silakan dipelajari dulu. Untuk yang ingin ditanyakan bisa Anda lakukan di WA ya. Anda lakukan setelah Anda belajar, Anda bertanya langsung tuliskan saja pertanyaannya di WA. Nanti akan saya jawab minggu depan. Di sesi pertama kita akhiri dulu. Sesi kedua kita mulai jam 13.15. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.